Salam cappuccino, seteguk cappuccino, enak rasanya. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Moga Anda luar biasa. Anda sehat, Anda sejahtera, Anda bisa melewati tahap sulit ini, dan Anda dengan senang hati menerima berkat Tuhan. Kali ini saya berbicara tentang manusia selalu merasa tidak bersalah. Kalau dia bersalah, dia akan mencari orang lain. Makanya ada yang terkenal namanya kambing hitam. Mengoper kesalahan kepada kambing hitam itu dan dilepaskan supaya kesalahan manusia dibawa oleh kambing hitam. Jadi kambing hitam menjadi korban akibat manusia merasa tidak pernah bersalah. Rupanya rasa tidak bersalah itu sebenarnya sudah menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Sejak awal penciptaan manusia memang selalu merasa tidak bersalah. Berhadapan dengan Tuhan aja dia tidak pernah mau merasa bersalah. Apalagi berhadapan dengan sesamanya. Apalagi berhadapan dengan makhluk yang ada di bawahnya. Manusia tetap merasa tidak pernah punya salah. Kita mulai. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, karena ada tawaran keinginan sama dengan Tuhan itu, mereka makan yang dilarang oleh Tuhan. Ketika datang Tuhan, "Hei, kamu di mana?" "Oh Tuhan, saya telanjang." "Oh, pasti kamu sudah makan buah terlarang itu." "Ya memang Tuhan," kata Adam, "tapi perempuan ini yang menyuruh aku memakannya." Kata perempuan itu, "Bukan aku Tuhan, tapi memang karena ular itu yang menawarkan kepada saya." Laki-laki melemparkan kesalahan kepada perempuan, perempuan melempar kesalahan kepada ular. Ular akhirnya menanggung semua. Ular tidak lagi melempar karena dia merasa dia menjadi awal dari keberdosaan, dari kebersalahan, dari kejatuhan manusia. Dan ingat, itulah sejak awal manusia tidak pernah merasa bersalah, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesamanya. Karena itu kalau ada kesalahan, dia selalu mencari-cari kambing hitam. Dia selalu mencari-cari cara untuk melepaskan diri dari kesalahan tersebut. Anak kecil juga sudah begitu. Apalagi makin dewasa, bahkan sampai menjadi orang tua, tetap selalu melempar kesalahan. Tidak pernah mengambil kesalahan itu. Ya memang saya yang berbuat. Saya yang bertanggung jawab. Saya akan menanggung semua akibat ini. Jarang. Makanya perlu ada namanya polisi untuk membuktikan kesalahan orang. Perlu ada jaksa untuk menuntut kesalahan orang. Perlu ada hakim untuk memutuskan orang ini bersalah atau tidak bersalah. Kalau sejak awal manusia punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan di hadapan manusia, maka tidak perlu berhadapan dengan Tuhan. Makanya perlu Romo. Makanya Romo ada kerjaannya, mendengar pengakuan dosa, supaya kesalahan orang bisa diampuni. Mendengar pengakuan dosa supaya Romo mengambil tanggung jawab yang dipikul karena kesalahan orang. Kembali Romo pikul, orang itu bisa lepas bebas. Enak. Sedangkan berhadapan dengan kesalahan dengan orang lain, dengan alam, perlu ada namanya polisi, jaksa, hakim untuk memutuskan itu. Tapi berhadapan relasi dengan Tuhan, perlu ada namanya Romo. Dan dalam konsep ini, sebenarnya mari kita belajar tahap penting. Harusnya kita berani mengakui kita bersalah. Karena kita punya harga diri. Kita merasa bahwa kalau kita mengakui kesalahan, kayaknya harga diri kita akan turun. Harga diri kita akan hancur. Dan kita mau supaya harga diri itu kita tetap aman. Padahal seharusnya kita
mengakui supaya kita bisa lepas. Karena ketika kita menutupi lempar kepada orang lain, rasa bersalah itu akan terus menghantam kita. Kalau kita jujur, pasti semua akan baik. Dan Tuhan juga tidak akan menghukum kita yang berat-berat. Dia akan menolong dan memberi yang terbaik bagi kita. Ingat like, ingat subscribe, karena pesan-pesan moral, kebaikan-kebaikan akan selalu kita dengar. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberi yang terbaik bagi Anda. Jujurlah pada Tuhan, jujurlah pada dirimu, dan jujurlah pada orang lain.